Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah tentang pribadi yang unggul. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal 27 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bicara pribadi yang unggul adalah pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bicara unggul berarti sesuatu yang telah dipilih, telah melewati proses yang begitu panjang sehingga menjadi sesuatu yang unggul melebihi daripada yang lain. Dan hari ini saya akan bicara dalam teks Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini menceritakan khotbah Yesus mengenai dua macam dasar. Untuk menjadi pribadi yang unggul, untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, di situ harus ada dasarnya. Nah, kalau dalam ayat 24 sampai 27 ini menceritakan realita secara umum. Bahwa setiap kita akan mengalami yang namanya banjir, akan mengalami yang namanya hujan, akan mengalami yang namanya angin ribut. Ini bicara ujian, bicara masalah yang akan datang di tengah dunia dan harus kita hadapi. Kita tidak bisa hindari yang namanya hujan, tidak bisa hindari datangnya banjir ataupun angin yang akan melanda. Itu sebabnya untuk menjadi pribadi yang unggul, kita harus fokus kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita fokus kepada masalah. Masalah ini yang ada, bicara hujan, angin, bicara banjir ini realita yang harus terjadi, yang tidak bisa kita hindari. Siapapun itu. Mungkin saudara mengalami masalah yang sudah berdoa tapi tidak ada solusinya. Mungkin pergumulan kita sampai saat ini belum ada solusinya. Itulah realita kehidupan kita. Tetapi dalam pembacaan ini secara keseluruhan, ini realita yang harus kita hadapi, tetapi yang menentukan kokoh tidaknya, unggul tidaknya seorang itu adalah dari dasarnya. Dari dasar di mana dibangun pribadi orang itu. Apakah dari batu atau dari pasir? Inilah yang menentukan kokohnya pribadi kita. Apakah kita mau bergantung kepada Tuhan atau mau bergantung kepada dunia? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita atau mengandalkan manusia? Disinilah letaknya, bukan pada persoalannya, bukan pada masalahnya. Itu sebabnya anak Tuhan, jangan terlalu kita fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Kristus Yesus yang adalah sumber kekuatan kita, sehingga menjadikan kita pribadi yang unggul, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang penting ingin saya sampaikan dalam pembacaan ayat ini, walaupun mungkin sering kali kita dengar. Coba perhatikan di dalam ayat 24 dikatakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini bicara kualitas. Kualitas hidup tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai. Kualitas hidup kita, unggulnya kita, kokohnya kita, hebatnya kita tidak ditentukan karena kita hebatnya makan dan minum, atau karena jabatan kita, atau pangkat kita, rumah yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, segala sesuatu kemewahan yang kita miliki di tengah dunia. Tidak menentukan kualitas seorang. Tetapi menurut Yesus, bahwa kualitas itu ditentukan dengan dua hal.
Yang pertama adalah mendengar firman, yang kedua melakukan firman Tuhan. Inilah kualitas. Apakah kita mendengar dan melakukan? Inilah yang menentukan kualitas dasar hidup kita. Kalau dua hal ini kita lakukan, kita tidak pernah rasa takut dan khawatir apapun yang melanda hidup kita. Entah itu bicara hujan, entah itu air yang datang banjir, entah itu badai, angin melanda rumah, kita tidak perlu takut. Karena apa? Dasar kita kuat. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan melanda Indonesia, bahkan mungkin di sekitar kita, membuat kita takut. Ini bagaikan hujan, ini bagaikan angin, bagaikan badai, bagaikan banjir yang melanda, menggoyahkan pribadi kita, membuat kita takut. Tapi kalau dasar kita kokoh dan kuat, kita tidak pernah khawatir dan rasa takut, karena kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kualitas kita mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Ada penundukan diri dalamnya. Orang yang melakukan, orang yang mendengar, Alkitab katakan dia itu bijaksana. Air sama ini butuh pribadi yang bijaksana untuk menjadi unggul di dalam Tuhan. Bijaksana bukan berarti kita hebat segala-galanya seperti saya katakan tadi. Bijaksana hanya dua hal. Kita mau tunduk kepada firman Tuhan, mau mendengar apa kata firman Tuhan, dan mau melakukan. Sehingga orang yang demikian mampu memberikan seluruh hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Sehingga orang itu tidak akan takut dengan ancaman-ancaman yang ada. Tidak pernah rasa khawatir dengan ancaman yang ada. Karena dia tahu tidak akan menggoyahkan imannya. Sekalipun masalah itu belum terselesaikan, banjir itu belum terselesaikan, badai itu belum terselesaikan, semua yang hampir belum terselesaikan, tapi tidak akan menggoncangkan imannya. Dia terus bertahan di dalam Tuhan. Hal yang penting yang lain, kita perhatikan ayat 25 dikatakan begini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan, sekali lagi, didirikan di atas batu. Ini bicara otoritas, kekuatan, ketahanan. Pribadi yang unggul, pribadi yang didirikan di atas sesuatu yang kuat, landasan yang kuat, yang kokoh. Sehingga kalau itu kokoh, membuat kita ada ketahanan, membuat kita ada kekuatan, ada kuasa, ada power, ada otoritas. Sekali lagi saya katakan bahwa semua masalah yang datang tadi tidak bisa kita hindari. Tapi kalau pribadi kita kokoh dan kuat tahanannya, itu tidak akan merobohkan iman kita, tidak akan menggoncangkan pribadi kita, tidak akan mengganggu kehidupan kita. Karena apa? Kita kokoh di dalam Tuhan. Ada kekuatan, ada ketahanan. Itu sebabnya kita yang punya otoritas, pasti kita punya keyakinan diri bahwa bersama Tuhan ada yang menolong, ada yang menyertai. Yesus yang sanggup memelihara kehidupan kita. Sebagaimana iman yang telah dipertunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia katakan, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, menghindarkan kami dari masalah ini, kami tidak takut dengan dapur api yang menyala-nyala yang di zaman Nebukadnezar. Mereka tetap kuat. Sekalipun tidak pertolongan, mereka tetap percaya Tuhan. Karena ketahanannya, otoritas dia punya kekuatan yang unggul di dalam Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya firman yang sama, firman Tuhan yang hidup ini akan menghidupi kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, sehingga berbanding terbalik dengan ayat 26 dan ayat 27 itu, kalau rumah didirikan di atas pasir, sesuatu yang tidak punya kekuatan, maka robohlah rumah itu. Ingat, kita berkatakan mendengar dan melakukan. Ada yang mendengar tapi tidak melakukan, hebatlah kerusakan. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita semua, apapun saat ini kita hadapi, kita percaya, perkuat iman kita di dalam Tuhan. Perkuat dasar kita atas dasar firman Tuhan. Mari sama-sama, bukan kita hanya jadi pendengar saja, tapi kita siap lakukan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan bela. Ada kekuatan baru yang kita bisa rasakan.
ada kekuatan yang baru yang kita tetap pegang. Karena apa? Tuhan Yesus yang menjadi dasar kehidupan kita akan menyertai kita, menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.